Kuasa Kristus membawa perubahan. Seperti yang saya sampaikan dalam kata pembuka tadi, kuasa Kristus itu seperti apa sih, Bapak Ibu? Mungkin ketika kita mendengar kata kuasa, kita membayangkan seorang pemimpin daerah atau pemimpin negara yang memiliki kuasa atas berbagai macam hal. Atau kita membayangkan superhero yang memiliki berbagai macam kekuatan yang lebih hebat dari orang-orang biasanya. Namun Bapak Ibu, kuasa-kuasa seperti itu tidak menjadikan kita orang yang bisa mengubah sesuatu. Karena apa? Ada banyak hal dalam dunia ini, terutama mengenai kekuasaan, yang kadang disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ada banyak penguasa-penguasa di luar sana yang menggunakan kekuasaannya untuk menindas, untuk memperlakukan orang dengan tidak baik. Akan tetapi kuasa Yesus mengubah hati orang-orang yang mengikut Dia. Lalu perubahan, apa yang mau kita ubah dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah merasa nyaman akan kehidupan kita? Atau kita merasa masih ada sesuatu dalam diri kita yang perlu diubah? Ada sesuatu dalam diri kita yang kita rasa kita harus ubah. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu ada yang merasa, wah, keluarga saya belum sejahtera. Saya harus mengubah itu. Atau merasa, wah, kehidupan kami masih kurang bahagia. Saya harus mengubah itu. Masing-masing dari kita pasti memiliki sesuatu yang ingin kita ubah dalam kehidupan kita. Mari kita melihat konteks Injil kita pada pagi hari ini, di mana Yesus menyembuhkan orang dari gerasa. Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Pada saat itu Bapak Ibu, Yesus sedang melakukan pekabaran Injil serta pengajarannya keliling dari kota ke kota. Dalam perjalanannya Yesus dan murid-muridnya pun sampai di suatu kota di seberang Galilea, yaitu kota Gerasa. Oleh karena cerita tentang Yesus yang kerap menyembuhkan orang-orang, maka banyak juga orang yang ingin menjumpai Yesus untuk disembuhkan. Sehingga Yesus ketika ia sampai di Gerasa, ada seorang yang langsung menemui dia. Dikatakan bahwa orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama tidak berpakaian dan tinggal di dalam pekuburan. Nah, Bapak Ibu, pekuburan dalam konteks ini bukan seperti TPU-TPU yang sering kita lihat ya. Tapi pekuburannya ini adalah sebuah goa. Sama seperti ketika Yesus dimakamkan di goa. Nah, dikatakan orang yang kerasukan ini tidak berpakaian, tidak tinggal di rumah, melainkan tinggal di goa-goa pekuburan. Namun Bapak Ibu, kalau kita baca dengan seksama, bukan Yesuslah yang menghampiri orang yang kerasukan itu. Akan tetapi orang itulah yang datang kepada Yesus. Ia sadar bahwa ia tidak lagi berkuasa atas dirinya sendiri. Ia sadar bahwa dirinya telah dikuasai oleh setan-setan. Itu sebabnya ia datang menghampiri Yesus. Oleh karena ia tidak berkuasa atas dirinya sendiri, ia pun dikucilkan oleh masyarakat. Dapat kita baca bahwa pada ayatnya yang ke-29, ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh itu keluar dari orang itu karena sering menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutus segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Jadi oleh karena masyarakat sudah tahu orang ini dirasuki setan,
Mereka ketakutan. Oleh karena itu orang ini dibelenggu dan diikat. Akan tetapi itu tidak menghalangi dia untuk berubah. Ia memutuskan belenggu itu, namun setan itu masih berkendali, masih berkuasa atas dirinya. Oleh karena itu bisa dikatakan meskipun raganya dikendalikan oleh setan-setan, akan tetapi ia masih memiliki hati yang taat. Ia memiliki hati yang merasa bahwa ia tidak secitra lagi dengan Allah. Ia sudah serupa dengan setan-setan. Oleh karena itu dia mau berubah. Nah Bapak Ibu, Yesus melihat ke dalam hati orang itu. Mari kita baca bersama-sama Yesaya 65 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika ada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Bapak Ibu, kita bisa menutup segala keburukan kita dengan kelakuan-kelakuan baik di depan orang. Kita bisa melakukan berbagai macam hal baik untuk menutupi keburukan kita. Akan tetapi, kita tidak bisa menutupi kedegilan hati kita. Mau bagaimanapun, jika hati kita tidak taat kepada Tuhan, maka bagaimanapun kondisi kehidupan kita, baik senang, susah, kita tidak akan pernah berubah. Mungkin di luar sana ada orang yang merasa bahwa kondisi ekonominya sedang tidak baik, maka ia tidak merasakan bahagia. Kemudian ia berupaya untuk mengubah hidupnya agar kondisi ekonominya lebih baik. Dan ia mendapatkan itu. Akan tetapi Bapak Ibu, jika hatinya masih saja kotor, apapun yang ia lakukan dalam kehidupannya tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, untuk berubah kita perlu memiliki hati yang taat. Hati yang mau terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hati yang mau terus menyandarkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat itu. Nah Bapak Ibu, mungkin seringkali kita mencari kuasa Tuhan. Apalagi dengan teks Yesus mengusir roh jahat. Kita melihat bagaimana Yesus dengan ucapan saja, dengan kata-kata saja bisa mengusir roh-roh jahat. Mungkin kita mendamba-dambakan kuasa yang seperti itu. Tapi seperti tadi dari KJ 383 dikatakan Tuhan Yesus tidak berubah. Nah mungkin pemuda-pemuda nih yang sering buka aplikasi sosial media tahu tuh lagunya ya, di remix. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan tidak berubah Bapak Ibu. Sehingga jika kita tidak melihat kuasa Dia dalam kehidupan kita saat ini, bukan karena Yesus tidak lagi berkuasa. Akan tetapi oleh karena hati kita yang tidak bisa melihat kekuasaan Yesus. Hati kita yang masih sulit untuk berubah. Hati kita yang masih dikuasai oleh setan-setan. Oleh karena itu dalam teks ini dikatakan Yesus bertanya kepada setan itu, "Siapa namamu?" Jawabnya Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Banyak penafsir-penafsir, ahli-ahli yang mau mencari tahu wujud Legion ini seperti apa. Mereka mencari tahu seperti apa wujudnya, apa yang bisa ia lakukan, mengapa ia begitu berkuasa atas manusia. Akan tetapi Bapak Ibu, bukankah setan-setan ini selalu kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam wujud keserakahan, dalam wujud penindasan, dalam wujud amarah dalam diri kita. Ada begitu banyak hal-hal yang merasuki hati kita Bapak Ibu. Dan itulah yang harus kita ubah.
ketika hati kita telah menjadi taat, ketika hati kita mengenal Allah, segala sesuatu dalam kehidupan kita pasti akan lebih baik. Kita tidak perlu mengubah kondisi ekonomi kita tidak perlu mengubah status kita di tengah-tengah masyarakat. Kita hanya perlu mengubah hati kita. Dan hal-hal itu, setan-setan itu, kejahatan di dalam hati manusia merupakan hal yang najis. Oleh karena itu, kenajisan itu berkata kepada Yesus, lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintah mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah babi besar sedang mencari makan. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus, ia memperkenakan mereka memasuki babi-babi itu. Nah Bapak Ibu, babi-babi itu najis bagi orang Yahudi gitu ya. Ini saya baru bilang babi-babi itu najis, langsung pada melotot nih. Wah, nggak boleh makan babi dong. Pada masa itu babi-babi dianggap najis. Oleh karena itu Yesus membuang setan-setan itu ke dalam babi-babi. Sebagai bentuk bahwa kenajisan itu seharusnya masuk ke dalam sesuatu yang najis juga dan musnah. Sebagai bentuk bahwa kenajisan itu tidak layak seharusnya hidup di tengah-tengah orang beriman. Kita yang telah mengenal Yesus. Nah Bapak Ibu, dalam kisah ini jangan kita terfokus pada wujud kuasa Yesus yang mengusir setan. Benar, Yesus itu maha kuasa. Saya yakin kita semua tahu. Akan tetapi mari kita melihat sikap orang Gerasa yang datang kepada Yesus. Ia menginginkan perubahan dalam dirinya. Mari kita bersama-sama merefleksikan apa yang sebenarnya perlu kita ubah dalam kehidupan kita. Yang perlu kita ubah adalah sifat-sifat buruk kita. Sifat-sifat buruk dalam hati kita. Nah Bapak Ibu, mari kita melihat Galatia pasal 3 ayat 26 sampai ayat 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua sudah dibaptis dalam Kristus dan telah mengenakan Kristus. Kita telah dibaptis dan kita telah menerima anugerah Tuhan. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Oleh karena itu kita harus mengenakan Kristus dalam diri kita. Kita harus mengubah diri kita agar kita merasakan kuasa Yesus. Dikatakan dalam Yesaya bahwa pada ayat yang kedua, sepanjang hari aku telah mengulur tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Yesus mengulurkan tangannya kepada semua orang, apapun pekerjaannya, apapun status sosialnya, bagaimanapun kondisi kehidupannya, ia mengulurkan tangannya kepada setiap orang. Akan tetapi bagaimana kita sebagai umatnya mau menggapai tangan Yesus. Kita mau menggapai anugerah keselamatan yang telah Yesus berikan. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam kisah Lukas dikatakan bahwa seluruh penduduk Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Yesus diusir ketika Yesus memperlihatkan kuasanya, ketika Yesus berhasil mengusir roh-roh jahat dari orang yang dianggap kerasukan itu. Orang-orang di sana melihat kuasa Yesus dan mereka takut. Jangan-jangan mereka itu adalah cerminan diri kita. Kita merasa takut, kenyamanan kita terusik. Kita merasa takut, kehormatan kita hilang. Sehingga kita mengusir Yesus. Kita menolak Yesus dalam kehidupan kita. Kita terlalu ingin hidup nyaman.
sampai kita lupa akan apa yang diperintahkan Yesus dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang diperbuat Allah atasmu. Orang yang disembuhkan oleh Yesus itu ingin bersama-sama dengan Yesus. Karena apa Bapak Ibu? Karena ia merasa diterima oleh Yesus. Ia takut ketika ia ditinggalkan oleh Yesus, ia akan kembali lagi dikekang oleh masyarakat. Ia akan kembali dikucilkan di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi Yesus meminta ia agar pulang ke rumahnya. Menceritakan segala sesuatu yang diperbuat Allah atasnya. Dan itulah tanda ketika kita telah diubah oleh Yesus. Bapak Ibu, kita tidak takut lagi menghadapi pergumulan dalam hidup kita. Kita diberikan kekuatan untuk mengatasi semuanya, untuk menghadapi semuanya. Dan kita diminta untuk mewartakan kuasa Yesus di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama mengubah hati kita. Kita mengubah keinginan hati kita untuk menjadi anak-anak Allah yang lebih baik. Sehingga kita boleh merasakan kuasa Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita boleh menjadi pewarta kabar baik itu. Sehingga orang-orang di sekitar kita boleh merasakan kuasa Allah. Amin. Saat teduh bagi kita semua.